Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedanda Putri dengan NPM C1C020078. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekuitas. Langsung saja, pertama saya akan membahas tentang bentuk kepemilikan. Ekuitas ini akan menjadikan pembeda antara kepemilikan bisnis. Nah, bentuk kepemilikan bisnis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perusahaan perseorangan, yaitu modalnya berasal dari pemilik. Nah, yang menjadikan modal pemilik ini bisa berkurang yaitu apabila pemilik mengambil uang pribadi atau prive. Yang kedua itu persekutuan, yaitu modal berasal dari sekutu. Yang ketiga ada perseroan. Nah, pada perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas, ekuitas yang berupa share kapital hanya akan berubah kalau adanya transaksi sehubungan dengan saham. Nah, yang menjadi karakteristik utama dari perseroan yaitu yang pertama dipengaruhi oleh aturan hukum karena PT berbadan hukum. Yang kedua, menggunakan sistem saham karena ekuitas dari PT diwakili dengan kepemilikan saham. Lanjut, yang kedua itu ada share system. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saham. Yang pertama itu saham yang dimiliki oleh pemegang saham jadi acuan untuk membagi secara personal laba atau rugi. Misalnya, si Tuan A itu memiliki saham di PT A itu sebesar 60%. Nah, yang untuk Tuan B itu 30% dan untuk Tuan C itu 10%. Nah, jika perusahaan mengumumkan labanya sebesar $100.000, maka bagian yang diperoleh yang paling besar yaitu dari Tuan A, yaitu 60% dikali $100.000, maka yang dia dapat yaitu $60.000. Nah, untuk Tuan B itu kan 30%, maka 30% dikali dengan $100.000, maka laba yang dia dapatkan itu $30.000. Nah, untuk Tuan C itu hanya 10%, maka dia mendapatkan hanya $10.000. Nah, begitu pula sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian. Nah, yang kedua, sebagai dasar juga untuk membagi dalam hak-hak suara. Jadi, jika misalkan Tuan A tadi sebagai pemegang saham terbesar atau terbanyak itu 60% kan tadi, maka dia memiliki suara 60% dalam RUPS. Nah, yaitu hak suara untuk memilih direktur di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu saham ini juga menjadi dasar untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Nah, jadi misalnya PT A tadi bangkrut, kemudian semua aset dijual, maka hasil penjualan aset itu pertama kali untuk melunasi hutang perusahaan. Jika semua hutang sudah dilunasi, maka para direktur maka hasil penjualan aset itu untuk pemegang saham istimewa terlebih dahulu. Yang ketiga baru untuk pemegang saham biasa. Untuk pemegang saham biasa ini nantinya akan dibagi secara proporsional. Itu pun jika hasil dari penjualan aset masih tersedia. Tetapi jika sudah habis untuk melunasi hutang, maka pemegang saham biasa tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian, share system ini juga untuk membagi secara proporsional. Ada namanya privative prive atau hak untuk didahulukan, yaitu hak untuk didahulukan bagi pemegang saham utama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Jadi misalnya jika PT A menerbitkan saham baru, maka akan ditawarkan terlebih dahulu kepada Tuan A tadi, baru ke Tuan B dan ke Tuan C. Gunanya yaitu untuk mempertahankan presentasi kepemilikan mereka di perusahaan. Jika mereka tidak setuju, baru ditawarkan kepada pemegang saham yang baru.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis saham. Jenis saham ini yang pertama itu ada saham biasa. Keistimewaan yang dimiliki oleh pemegang saham biasa yaitu adanya hak suara. Nah, kemudian terdapat risiko pada saham biasa. Risiko tersebut yang pertama, dia mendapatkan alokasi ketiga pada saat perusahaan bangkrut. Yang kedua, ketika perusahaan membagikan dividen, maka prioritas perusahaan adalah pemegang saham istimewa terlebih dahulu, lalu baru pemegang saham biasa. Risiko yang ketiga itu tidak ada garansi bahwa pemegang saham saham biasa akan mendapatkan dividen karena dividen diambil dari saldo laba. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian, kerugian terus-menerus, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen. Selanjutnya itu ada preference share atau bisa kita sebut sebagai pemegang saham istimewa. Nah, keistimewaan dari pemegang saham istimewa ini yaitu yang pertama, memiliki hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Kemudian, jika perusahaan membagikan dividen secara kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan pada tahun sekarang perusahaan memperoleh laba, maka dividen diterima oleh pemegang saham pemegang saham istimewa ada dua yaitu dividen yang tertunggak tahun sebelumnya dan dividen tahun sekarang. Jadi dia itu akan mendapatkan dua dividen itu kan, dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Tetapi jika tidak secara kumulatif, maka yang tertunggak tahun sebelumnya tidak akan didapatkan oleh pemegang saham preferen. Nah, yang kedua keistimewaannya yaitu dia mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan mengalami dilikuidasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekuitas pada PT. Nah, ekuitas pada PT jika dirinci lebih detail itu terdapat 6 kemungkinan itu. Yang pertama ada share capital. Nah, share capital ini terbagi menjadi dua, yaitu ada share capital ordinary dan share capital preferen. Kemudian ada yang dikenal dengan share premium atau agio saham. Yang ketiga itu ada yang termasuk bagian dari ekuitas itu adalah saldo laba dan atau return earning. Nah, selanjutnya itu ada cumulative other comprehensive income. Berikutnya yang merupakan bagian dari ekuitas itu ada treasury share sebagai pengurang dari ekuitas. Karena treasury share ini treasury share saham biasa perusahaan yang beredar dibeli kembali oleh perusahaan. Karena yang beredar berkurang akibat treasury share menjadi pengurang dari ekuitas. Selanjutnya yang terakhir itu ada namanya non-controlling interest atau disebut pemegang saham minoritas. Di sini saya akan melanjutkan mengenai akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Nah, dalam penerbitan saham ini yang pertama ada saham yang diterbitkan dengan menerbitkan nilai nominal saham. Yang kedua ada juga saham diterbitkan tanpa nilai nominal. Nah, untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal biasanya ada yang diganti dengan nilai yang ditetapkan oleh state value. Yang ketiga kemudian nanti juga bicara cara penarikan saham melalui kombinasi. Jadi kita
menerbitkan saham melalui suatu kombinasi. Lalu di dalam kombinasi tersebut ada dua jenis saham. Nah, yang keempat itu untuk transaksi non-cash. Yang kelima, yang terakhir itu biaya-biaya yang dikaitkan atau biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya penerbitan saham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penerbitan saham ketika perusahaan menerbitkan dengan nilai nominal. Nah, biasanya tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai nominal rendah itu berarti perusahaan jelek. Perusahaan menetapkan nilai nominal yang rendah atau tanpa nilai nominal yaitu untuk menghindari terjadinya kontingensi liabilitas. Nah, jadi seandainya saham itu tanpa nilai nominal, maka share capital ordinary langsung kita kalikan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga pasar sahamnya. Tetapi jika seandainya tidak ada nilai nominal, tetapi ada nilai yang ditetapkan, maka nilai yang ditetapkan ini akan menjadi pengganti dari nilai nominal. Sehingga share capital ordinary kita hitung dengan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan state value. Nah, selisih antara jumlah kas yang diterima dari penerbitan saham dengan share capital ordinary yang dicatat itu akan kita akui atau kita catat pada akun share premium ordinary. Nah, selanjutnya apabila diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lain. Nah, ada dua metode untuk mengalokasikan atau memisahkan, tetap pencatatannya itu harus terpisah. Mana yang merupakan saham biasa dan mana yang merupakan saham istimewa. Jadi itu tidak bisa digabungkan. Maka kita harus memisahkan antara saham biasa dan saham istimewa. Nah, karena ada pemisah tadi, maka harus ada pengalokasian, yaitu kita kenal dengan dua metode. Yang pertama itu ada metode proporsional, yaitu metode ini digunakan jika kedua harga pasar saham, baik harga pasar saham biasa maupun harga pasar dari saham istimewa, keduanya diketahui. Nah, tetapi jika informasi yang diketahui hanya harga pasar salah satu saham, maka kita menggunakan metode inkremental. Nah, selanjutnya itu penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Jadi, walaupun secara umum kita menerbitkan saham itu untuk memperoleh uang cash, karena penerbitan saham, menerbitkan obligasi itu adalah bagian dari cara perusahaan untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Tetapi ada kemungkinan kita menerbitkan saham juga untuk transaksi non-cash. Misalnya, kita menerbitkan saham karena kita memperoleh aset tetap, atau tidak menerbitkan saham karena kita membayar jasa yang diberikan. Kemudian, memberi bonus kepada karyawan dengan menerbitkan saham agar mengikat karyawan tersebut pada perusahaan ataupun memberikan dividen dalam bentuk saham. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan itu ada treasury share. Nah, kita akan belajar tentang apa yang menjadi dasar perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar. Yang pertama, dilakukan supaya saham perusahaan menjadi menarik, karena walaupun yang membeli itu adalah perusahaan kita sendiri, tapi setidaknya itu adalah permintaan. Nah, sehingga pada saat saham tersebut tidak punya harga pasar, dengan adanya permintaan, walaupun permintaan itu dilakukan oleh perusahaan kita sendiri, itu akan dianggap sebagai permintaan, maka terbentuklah harga pasarnya. Nah, yang kedua, bisa juga meningkatkan earning per share, karena jika ingin menghitung laba per lembar saham didapat dari pembagi lembar saham biasa yang beredar. Jika terjadi treasury share otomatis, jumlah saham biasa yang beredar menjadi berkurang. Kalau pembaginya menjadi lebih kecil, otomatis earning per share-nya akan menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu bisa juga orang melakukan treasury share ini karena sahamnya akan digunakan untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus. Yang keempat,
melakukan treasury share untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Itu salah satunya. Nah, secara akuntansi ada dua metode yang dikenal, yaitu metode harga perolehan dan metode nilai nominal. Kemudian treasury share itu akan mengurangi ekuitas. Treasury share yang sudah kita peroleh atau sudah kita tarik saham tadi bisa kita jual kembali. Ada dua kemungkinan kita menjual kembali treasury share, itu dengan harga di atas harga perolehan, atau ada kemungkinan kita menjual kembali treasury share kita itu dengan harga di bawah harga perolehan. Keduanya akan meningkatkan total aset dan ekuitas perusahaan. Nah, kemudian saham yang yang tadinya ditarik kembali oleh perusahaan itu bukan untuk dipensiunkan, tetapi pada akhirnya saham itu akan dijual kembali. Ketika perusahaan memutuskan untuk menghapuskan saham itu pun harus melalui otorisasi atau melalui persetujuan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai ekuitas di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.